Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Jadi, di video kali ini saya akan membahas 3 konsep penting variasi fonem, diftong, dan distribusi fonem. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fonologi yang diampu oleh Ibu Cut Nuraini, SPD MPD. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jasmine Nesya Aurelia dari kelas 1B dengan nomor belakang NPM 079. Jadi, fonologi adalah studi tentang suara dalam bahasa, dan pemahaman konsep ini akan membantu kita menganalisis bagaimana suara berubah dan berfungsi dalam komunikasi sehari-hari. Oke, mari kita mulai bahas ya. Oke, yang pertama ada variasi fonem. Fonem adalah unit suara terkecil dalam bahasa yang bisa membedakan arti kata. Namun, fonem bisa memiliki variasi yang disebut alofon. Alofon adalah bentuk berbeda dari satu fonem yang muncul tergantung pada konteks tetapi tidak mengubah arti kata. Misalnya, fonem K bisa diucapkan berbeda. Di awal seperti kata, K itu terdengar lebih keras kayak kata. Sedangkan di akhir kata seperti buku, fonem K ini terdengar lebih lembut kayak buku. Nah, ini adalah variasi fonem karena keduanya masih mewakili suara K, tetapi dipengaruhi oleh posisi dalam kata. Terus nih teman-teman, variasi fonem ini tuh penting untuk memahami dialek atau aksen dalam bahasa. Yang perlu diingat, fonem adalah inti, alofon adalah variannya. Terus yang kedua, ada diftong. Diftong adalah suara vokal yang digabungkan dalam satu suku kata, di mana mulut bergerak dari satu posisi vokal ke posisi yang lain. Bedanya dengan vokal murni, diftong tidak tetap. Ia meluncur dari satu suara ke suara yang lain. Seperti contoh suara AI dalam kata air atau AU dalam kata bau. Saat mengucapkan air, mulut itu mulai dari vokal A ke I. Jadi air itu membuat suara terdengar lebih dinamis dan alami. Begitu juga dengan kata AU dalam kata bau itu lebih dari A ke U. Jadi bau itu terdengar lebih dinamis dan alami. Terus ya teman-teman, diftong ini tuh membantu bahasa menjadi lebih efisien dan ekspresif. Nah, yang terakhir ini ada distribusi fonem. Distribusi fonem mengacu pada pola atau konteks di mana sebuah fonem bisa muncul dalam bahasa. Artinya, tidak semua fonem bisa berada di mana saja. Ada aturan berdasarkan posisi dalam kata, seperti awal, tengah, atau akhir. Kayak contohnya, fonem R itu bisa muncul di awal kata seperti rumah atau di tengah kata seperti kera, tapi distribusinya mungkin terbatas di akhir kata. Nah, distribusi ini penting karena membantu linguis memahami struktur bahasa. Jika sebuah fonem hanya muncul di konteks tertentu, itu bisa mempengaruhi cara kita belajar bahasa asing atau menganalisis dialek. Bayangkan ya, jika distribusi fonem tidak ada, maka aturan bahasa itu bakal lebih kacau, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi segitu aja nih penjelasan video dari saya. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami fonologi lebih dalam. Terima kasih ya yang sudah menonton. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan yang diberikan. Saya Jasmine Nesya Aurelia pamit undur diri. Terima kasih.